Baik, para teman-teman katekis yang terkasih dari Paroki Alam Sutra khususnya dan paroki-paroki lain yang bergabung, kita akan memasuki tema yang penting yang tidak bisa dipisahkan dari pelayanan kita sebagai katekis dan juga yang tidak bisa dipisahkan dari para katekumen yang menyiapkan diri pertama-tama untuk dibaptis, yaitu kredo. Nah, ini awalnya nih. Maka kita akan mulai dengan kredo yang rumusannya berbunyi, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Perhatikan pemenggalan, sangat penting ya. Aku percaya akan Allah. Itu. Jangan dipenggal, aku percaya akan Allah Bapa. Enggak, tapi aku percaya akan Allah. Karena Allah di sini mau menunjukkan Allah yang khas diyakini orang Kristen, yaitu Allah Tritunggal. Baru kemudian kita menyebutkan percaya akan Allah yang menjadi pribadi pertama dalam Allah Tritunggal, yaitu Bapa. Maka pemenggalannya adalah aku percaya akan Allah, lalu Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Nah, ini yang penting diperhatikan. Dan ini adalah bagian pertama dari kredo kita. Oke. Maka kita mulai dengan ungkapan aku percaya. Ungkapan aku percaya ini menjadi cikal bakal istilah kredo. Karena kita tahu kredo itu dari bahasa Latin yang artinya aku percaya. Maka menarik bahwa kita menyebutnya kredo dalam bahasa Latin. Padahal Yesus itu pakai bahasa Aram ketika dia berbicara. Kitab suci Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi kenapa syahadat, yang kita sebut syahadat para rasul, itu memakai bahasa Latin? Bukan bahasa Aram dan bukan bahasa Yunani. Ini cukup menarik karena banyak istilah dalam tradisi gereja Katolik itu memelihara bahasa aslinya. Sebagai contoh, amin itu bahasa Aram. Lalu ada Kyrie eleison. Ada yang tahu kira-kira itu bahasa apa, Kyrie eleison? Bahasa Yunani, Romo. Yang betul, wah hebat sekali. Ini katekis senior ini, tahu bahasa Yunani. Kyrie eleison itu Kyrios, ya Tuhan, kasihanilah kami. Bahasa Yunani dijaga bahasa aslinya. Kalau katekese kira-kira bahasa apa? Ada yang tahu katekese dari bahasa apa? Itu dari bahasa Yunani juga ya, dari kata dan eko, pengajaran, karena disebutkan berulang-ulang. Tetapi mengapa kredo itu menggunakan bahasa Latin, bukan bahasa Yunaninya, istilah kredo. Orang dulu mengatakan simbol ya, simbolum, itu juga bahasa Yunani, tetapi kredo itu artinya aku percaya, itu menjaga bahasa Latin. Mengapa? Karena secara singkat, saya bisa mengatakan sejarah syahadat para rasul itu muncul di komunitas Kristen di Roma. Akalnya mulai pada tahun 150 Masehi. Lalu menjadi fix mulai di abad ketiga, abad keempat, berarti tahun 200-an. Itu mulai fix rumusan syahadat para rasul. Maka syahadat tertua dalam gereja itu lahir di Roma. Itu sebabnya mengapa memakai bahasa Latin. Karena komunitas Roma berbicara dalam bahasa Latin, maka disebut credo, yaitu aku percaya. Maka inilah kata awal aku percaya yang kita temukan dalam syahadat para rasul, syahadat tertua, yang berasal dari komunitas murid Tuhan di Roma. Maka kita akan menggali dulu apa artinya aku percaya. Oke, apa artinya aku percaya? Nah, pertama-tama karena Allah yang kita imani adalah Allah yang menyapa manusia sebagai sahabat-sahabatnya.
Kita kita bisa lihat misalnya dalam Keluaran bab 33 ayat 1. Keluaran bab 33 ayat 1. Ada yang sudah menemukan perikopnya? Keluaran bab 33 ayat 11. Keluaran 33 ayat 11. Oleh orang Kristen dan juga orang Yahudi adalah Allah yang menyapa manusia. Keluaran bab 33 ayat 11. Saya akan bacakan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada teman. Artinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lihat, Allah berbicara face to face dengan manusia. Ini adalah sebuah revolusi rohani di daerah Laut Tengah. Karena tidak pernah di daerah Laut Tengah, immortal atau yang abadi itu berjumpa langsung dengan yang mortal atau yang fana. Nah, itu bisa berbahaya itu. Karena yang fana itu tidak akan tahan berhadapan dengan yang immortal atau yang abadi. Tetapi dalam iman kita, kita melihat Allah adalah Dia yang berbicara kepada ciptaannya. Maka kita mengimani Allah yang menyapa manusia. Dan tidak hanya menyapa manusia, tapi menyapa manusia sebagai sahabat-sahabatnya. Itu ada dalam Keluaran 33:11, ada juga dalam sabda Yesus, ya. Kamu adalah sahabat-sahabatku. Nah, itu menarik itu. Ini konsep Allah yang dekat, yang mau menyapa. Menyapa manusia, tidak hanya menyapa manusia, tapi juga menyapa manusia sebagai sahabat-sahabatnya. Wah, ini sebuah revolusi lebih dalam lagi. Karena apa? Karena di daerah Laut Tengah, Zeus itu tidak pernah memandang manusia yang dia ciptakan sebagai sahabat. Tidak. Zeus memandang manusia yang dia ciptakan sebagai budak yang dia wajibkan untuk berdoa, karena doa manusia adalah makanan para dewa. Maka kalau manusia nggak berdoa, para dewa bisa kelaparan, bisa menderita. Itu salah satu contoh pandangan bagaimana orang laut, orang yang ada bangsa-bangsa di Laut Tengah, itu memandang keilahian. Keilahian terpisah jauh dari kemanusiaan, dan manusia itu diperlakukan sebagai budak dari makhluk-makhluk ilahi. Contohnya tadi Zeus memandang manusia sebagai budaknya. Manusia diwajibkan untuk berdoa karena doa adalah makanan para dewa. Demikian juga di Babilonia. Dewa Marduk itu juga menganggap manusia sebagai budak. Hanya di Israel, hanya dalam iman Yahudi, manusia itu diterima bukan sebagai budak, tapi sebagai rekan sekerja Allah. Bahkan juga teman seperjalanan Allah. Ingat bagaimana Allah dan Adam berjalan di Taman Firdaus. Bukan budak itu, karena budak sama Tuhan nggak mungkin berjalan bersama-sama. Dan berpuncak dalam diri Yesus yang menyapa para muridnya, yaitu manusia, ciptaannya, sebagai sahabat. Ini kekasih iman kita. Maka Allah yang kita imani, Allah yang menyapa manusia, dan menyapa sebagai sahabat, dan bergaul dengan mereka. Tidak hanya menyapa, atau menyapa sebagai sahabat, tapi juga bergaul dengan mereka. Itu bisa kita temukan dalam kitab Baruh, ya. Bab 3 ayat 38. Itu menarik itu. Bagaimana gambaran Allah yang kita terima dari bangsa Israel adalah Allah yang sedekat itu dengan manusia. Untuk apa Allah menyapa manusia sebagai sahabat dan bergaul dengan manusia? Untuk mengundang mereka ke dalam persekutuan dengan dirinya dan menyambut mereka ke dalamnya. Inilah artinya keselamatan, yaitu hidup bersekutu dengan Allah. Maka Allah yang kita imani, Allah yang menyapa manusia sebagai sahabatnya, bergaul dengan manusia, yaitu kita semua, supaya kita selamat. Artinya hidup dalam persekutuan dengan Allah. Itu ada dalam Dei Verbum artikel kedua. Nah, inilah Allah yang kita imani. Allah yang mengambil inisiatif langkah pertama untuk menyapa kita. Maka
Dengan bantuan rahmat ilahi, setiap pribadi menjawab sapaan Allah itu dengan ketaatan iman. Artinya, menyerahkan diri kepada Allah dan menerima kebenarannya. Maka kalau kita bisa mengatakan, aku percaya, pertama-tama karena Allah sudah mengambil langkah lebih dahulu. Allah sudah menyapa kita lebih dahulu. Dan kita menanggapinya dengan, ya, aku percaya engkaulah Allah. Ya, aku percaya engkaulah Allah yang mencintai aku. Itulah iman. Tanggapan kita kepada Allah yang lebih dahulu menyapa kita. Maka tanpa sapaan Allah, iman tidak ada. Allah yang mengambil langkah lebih dahulu. Maka Allah mewahyukan diri, menyapa kepada kita, dan kita dengan bantuan Roh Kudus mampu menanggapi sapaan Allah itu. Itulah yang disebut iman, dan iman inilah terungkap dari kata aku percaya. Ini, maka lihat dari ungkapan aku percaya sudah begitu banyak hal yang kita gali. Mengatakan aku percaya berarti percaya bahwa pertama-tama Allah menyapa kita. Dan mengatakan aku percaya adalah sebuah tanggapan kita terhadap sapaan Allah itu. Maka tidak ada orang beriman sebelum punya pengalaman iman. Dan kita akan melihat nanti, tidak ada orang beriman tanpa komunitas orang beriman. Nggak ada orang beriman sendirian, nggak ada. Dia selalu beriman karena dia percaya pada apa yang dipercayai oleh komunitas itu, yaitu gereja. Maka nanti dalam konsekuensinya besar ya. Konsekuensinya adalah kalau orang mau dibaptis sebagai ungkapan kepercayaannya, sebagai tanggapannya, dia dibaptis dalam gereja. Dituntun oleh perwakilan gereja, yaitu wali baptis. Karena iman yang dia ungkapkan itu adalah iman gereja. Dan dia belajar dari gereja untuk bisa beriman seperti itu. Ini bagian dari ungkapan beriman, yaitu aku percaya. Dan kita punya contoh. Jadi supaya nggak mengalami, kita punya banyak contoh dari orang beriman. Kita punya banyak contoh dari mereka yang mengatakan aku percaya atas inisiatif Allah, atas sapaan Allah tadi. Ya, contoh pertama adalah Abraham. Ya, contoh pertama adalah Abraham. Maka dia disebut Bapa kaum beriman karena ketaatannya. Saya menulis di itu dalam bahasa Latin, taat itu obedire, dari dua suku kata, yaitu audire, audition, audio, pendengaran. Maka orang bisa taat kalau pertama-tama dia mau mendengarkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan sapaan Allah. Nggak mungkin orang menanggapi kalau nggak mendengarkan lebih dahulu. Ya, maka ketaatan itu lahir dari pendengaran. Iman itu lahir dari pendengaran. Mendengarkan itu artinya apa? Membuka budi, membuka hati, membiarkan seluruh diri itu menerima apa yang akan disampaikan oleh pihak tertentu. Iman lahir dari keterbukaan itu. Maka tokoh pertama terkait dengan ketaatan iman adalah Abraham atau Abram sebelum dia berubah nama menjadi Abraham. Di mana ketaatan iman Abraham? Ketaatannya yang pertama tentu dia mendengarkan sapaan Allah ketika Allah berkata, pergilah dari rumah bapamu ke tanah yang ku janjikan. Tinggalkanlah keluargamu. Itu ketaatan iman yang pertama. Mendengarkan dulu, dan kemudian menanggapi dengan cara melaksanakan apa yang dia dengarkan. Dan Abraham itu luar biasa ketaatannya. Dia taat walaupun dia tidak melihat hasilnya macam apa, tapi dia tetap taat. Dia mendengarkan janji Allah, ada 3 kan janji Allah kepada Abraham. Ya. Janji pertama adalah janji diberikan tanah, kedua diberikan keturunan, dan ketiga dia akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Apakah Abraham tidak percaya kalau dia akan mendapatkan tanah, dia dan keturunannya? Padahal selama hidup, dia hidup sebagai pengembara. Abraham tidak menikmati apa yang Allah janjikan, tapi dia tetap percaya. Bahkan
Untuk memakamkan istrinya yang dia sayangi, yaitu Sarah, dia harus membeli tanah. Karena dia memang nggak punya tanah. Tapi dia tetap yakin bahwa janji Allah terwujud. Bahkan ketika dia meninggal, dia nggak punya tanah. Makamnya pun adalah tanah yang dibeli dari orang asing. Tetapi Abraham tetap percaya, walaupun dia tidak mengalami penggenapan dari janji yang Allah berikan. Dia tetap percaya walaupun dia hanya punya satu anak yang namanya Ishak. Padahal dia dijanjikan keturunan sebanyak pasir di laut atau bintang di langit. Cuma satu yang dikasih Tuhan, yaitu Ishak. Dia tetap percaya. Inilah beriman. Tetap punya harapan, walaupun kenyataan berlawanan dengan harapan itu. Atau memakai bahasa seorang filsuf dari Perancis namanya Paul Ricoeur, beriman berarti tetap berharap walaupun nggak punya alasan untuk berharap. Itu beriman. Beriman berarti tetap berharap walaupun lingkungan situasi tidak memberikan alasan untuk berharap. Itulah beriman. Dan Abraham menunjukkan itu. Jangan dikira Abraham lalu sempurna dalam imannya, tidak. Abraham juga ketakutan. Dia ketakutan bahwa Sarah itu akan diambil oleh Raja Mesir. Maka dia mengatakan kepada Sarah, nanti kalau ditanya Raja Mesir, jangan ngaku kamu istri saya ya. Ngaku saja adik saya. Karena kalau kamu ngaku istri saya akan dibunuh. Supaya kamu dijadikan istri Raja Mesir. Karena kamu selalu cantik. Lihat, Abraham ketakutan. Dan dia juga ketakutan bahwa dia nggak akan punya keturunan, maka dia mengikuti saran Sarah. Apa saran Sarah? Supaya mengambil budaknya Hagar, menghampiri Hagar sehingga punya anak yang namanya Ismail itu nanti. Jadi Abraham pun tidak sempurna dalam hidupnya, tetapi dia tetap teguh bahwa dia tetap mengandalkan Allah juga dalam ketidaksempurnaan dirinya. Inilah Abraham. Maka konsekuensinya dari kita juga seperti Abraham ya, beriman dalam ketidaksempurnaan kita, dalam kelemahan kita, tapi lihatlah Abraham. Allah tetap memegang janjinya juga ketika Abraham menampilkan ketakutan dirinya, kelemahan dirinya, Allah tetap memakai Abraham. Demikian juga kita, jangan patah semangat, jangan putus asa. Kalau dalam hidup beriman, kita juga merasakan kelemahan diri kita. Apalagi sebagai katekis ya. Maka sebagai katekis nanti jangan mengatakan, aduh Romo saya nggak siap, Romo sebagai katekis, apakah saya sanggup Romo? No. Kalau Bapak Ibu sudah dipanggil sebagai katekis, katakan, ya, aku percaya. Andalkan Tuhan, seperti Abraham. Juga dalam kelemahan, Abraham tetap mengandalkan Tuhan. Itu. Maka dia adalah Bapak kaum beriman karena teladan ketaatannya. Yang kedua tentu, gereja memberikan teladan ketaatan perawan Maria. Ia percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, Lukas 1:37. Kalau Abraham memiliki anak melalui hubungan dengan Sarah, walaupun anak itu dikatakan anak yang ajaib karena lahir dari sepasang opa dan oma. Karena Allah memberkati benih dalam diri Abraham, sehingga benih Abraham itu memiliki kekuatan dahsyat, sehingga bisa menghasilkan keturunan. Apa yang dialami Maria lebih dahsyat lagi. Karena anak yang dia kandung tidak datang dari relasi manusiawi, tapi langsung dari Allah, yaitu melalui Roh Kudus. Itu lebih dahsyat lagi. Itu sebabnya mengapa perawan Maria adalah tokoh iman yang paling murni. Karena hampir mustahil, bahkan mustahil punya anak tanpa relasi suami istri. Dan itu yang dihadapi Maria. Apa mungkin, ya kan? Aku punya anak, padahal aku belum bersuami. Maka kalau Abraham itu percaya dia punya keturunan, ya oke lah, karena melalui hubungan suami istri ya dengan Sarah, Maria lebih dahsyat lagi. Punya anak tanpa hubungan dengan siapapun. Karena anak yang dia kandung dari Roh Kudus. Dan dia percaya itu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan dia menyerahkan diri kepada rencana Allah sebagai seorang hamba. Aku ini hamba Tuhan. Maka perawan Maria
menjadi teladan ketaatan iman yang paling tinggi, yang paling murni. Yang mustahil di mata manusia, tidak mustahil di mata Allah. Mereka percaya. Maka mengatakan aku percaya, kita mengambil contoh teladan-teladan ini, Abraham dan Maria. Maka setiap kali kita mengatakan aku percaya, ingatlah dua tokoh ini. Allah menyapa mereka, Allah meminta mereka, dan mereka percaya dan mengatakan, ya aku percaya, ya aku ini hamba Tuhan. Inilah dua teladan yang ada di balik ungkapan aku percaya. Maka apa sih itu ciri-ciri iman sebagai ungkapan kepercayaan kita pada Allah yang menyapa kita sebagai sahabat? Ada beberapa ciri. Yang pertama, menyatakan aku percaya pada Allah berarti setia kepada Allah. Mempercayakan hidup kepadanya dan mengamini semua kebenaran yang Allah wahyukan, yaitu percaya bahwa Allah itu esa dalam 3 pribadi. Mulai pelan-pelan dari setia kepada Allah, artinya tetap mengandalkan Allah, artinya tidak kecewa kepada Allah. Saya akan memberikan contoh sederhana, mungkin ada yang pernah mendengarkan. Ketika saya melayani di penjara, waktu merayakan Ekaristi, setelah Ekaristi, itu ada seorang bapak menarik saya ke dalam sakristi. Karena bapak itu mau sharing. Sharingnya bagaimana? Sharingnya begini, Romo, ketika saya pertama kali masuk penjara, minggu-minggu awal saya itu mencari ini salah siapa, sehingga saya mengalami nasib seperti ini. Pertama-tama saya menyalahkan teman-teman sekerja saya. Saya menyalahkan bos saya. Saya menyalahkan sahabat-sahabat saya yang tidak pasang badan, sehingga saya kemudian dijebloskan. Lalu juga saya menyalahkan keluarga saya. Kenapa nggak peduli? Dan ujung-ujungnya saya menyalahkan Tuhan. Katanya saya itu dituntun dia, tapi mengapa Tuhan membiarkan saya masuk ke penjara? Saya menyalahkan semua, saya menyalahkan dunia, kecuali diri saya sendiri. Bahkan puncaknya dia menyalahkan Tuhan dan dia kecewa pada Tuhan. Katanya setia, tapi kenapa saya masuk penjara? Itu di minggu-minggu awal, tetapi setelah beberapa bulan di penjara, dia tidak lagi mencari kesalahan. Siapa yang salah? Setelah cukup lama tinggal di sana, tekun berdoa, ikut Ekaristi, bersama komunitas yang di penjara selalu pendalaman kitab suci dan rosario, akhirnya dia tidak cari kesalahan, dia akhirnya mencari, bukan lagi kesalahan, tapi mencari kehendak Tuhan apa dengan keberadaanku di penjara saat ini. Itu contoh iman. Setia kepada Allah. Juga dalam situasi yang sulit. Maka menarik bahwa dia tidak lagi mencari kesalahan, tapi dia mencari Tuhan maunya apa. Kehendak Tuhan apa. Dan itu akan dia laksanakan. Itu menarik itu. Dan banyak mereka yang lulus dari sekolah kehidupan. Ya, jadi seringkali para warga binaan di penjara menyebut penjara sebagai sekolah kehidupan. Mereka yang lulus dari penjara, mereka yang lulus dari sekolah kehidupan menemukan kehendak Tuhan satu, yaitu mereka diminta berani mengandalkan Tuhan. Itu ciri iman itu. Setia kepada Allah yang sudah memanggil mereka kepada iman dan berani mengandalkan Dia. Itu ciri iman, setia kepada Allah. Mempercayakan hidup kepadanya. Mengamini semua kebenaran yang Dia wahyukan bahwa Allah itu esa dalam 3 pribadi. Ini. Maka contoh teman yang di penjara tadi itu saya rasa cukup konkret ya. Salah satu ciri iman adalah setia dan mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Kemudian ciri iman yang lainnya adalah iman itu anugerah Allah, keutamaan yang datang dari atas sebagai anugerah. Anugerah itu dalam bahasa Yunaninya charis, artinya pemberian cuma-cuma. Kado, itu dalam bahasa Perancis ya, kado. Iman dicurahkan secara cuma-cuma bagi semua orang yang dengan rendah hati mencarinya. Maka teman saya di penjara tadi, imannya itu dimatangkan, imannya itu didewasakan, karena dia dengan rendah hati mencari maksud Tuhan apa. Dia berani meninggalkan dorongan mencari salah siapa, dan
menemukan arah baru. Maksud Tuhan apa? Oh, ternyata maksud Tuhan adalah aku diminta mengandalkan Dia. Mungkin selama ini dia mengandalkan dirinya sendiri, baik dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan di gereja. Ya kan pelayanannya hebat, banyak didengarkan orang, ya banyak dicari. Nah, mungkin aku terlalu sombong. Maka di penjara aku diminta untuk mengandalkan Tuhan. Nah, itu menarik. Itu pengalaman iman namanya. Maka dengan demikian tindakan iman adalah tindakan manusiawi, yaitu tindakan dari kemampuan manusia, intelek dan kehendaknya yang didorong oleh Allah. Maka contoh kasus tadi ya, berani berpindah dari mencari kesalahan ke mencari kehendak Tuhan, itu kan sebuah pilihan. Akhirnya teman saya itu memilih untuk mencari kehendak Allah dan tidak lagi mencari salah siapa. Itu kan pilihan. Itu kan tindakan manusia. Tetapi tindakan manusia yang di-trigger, yang dipicu oleh Allah. Maka iman itu keutamaan adikodrati. Berasal dari Allah tetapi juga tergantung dari kebebasan manusia. Maka dalam iman kita melihat dua unsur berpadu, yaitu tindakan Allah dan ya manusia. Itulah iman. Maka dasar iman adalah sabda, bekerja oleh kasih dan berkembang dengan mendengarkan sabda dan doa. Nah itulah iman ya, seperti itu. Pertama-tama pasti sabda, karena iman lahir dari pendengaran. Bekerja oleh kasih, maka tidak cari kesalahan, dan berkembang dengan mendengarkan sabda dan dalam suasana doa. Itulah iman. Secara sederhana kita bisa mengambil contoh nasihat Ibu Teresa dari Kalkuta. Ketika Ibu Teresa mengajarkan 6 jalan sederhana, Ibu Teresa mengatakan begini. Berangkat semuanya dari keheningan. Karena kalau nggak ada keheningan, kita nggak bisa mendengarkan. Maka berangkat dari keheningan. Keheningan melahirkan doa. Doa melahirkan iman. Iman melahirkan kasih. Kasih melahirkan pelayanan. Dan pelayanan melahirkan kedamaian. Lihat bagaimana iman lahir dari hening dan doa. Maka inilah cara mengembangkan iman, hening dan doa. Dengan hening kita mendengarkan firman, dengan firman kita punya kekuatan berdoa. Dan dengan hening dan doa, lama-lama kita bisa memiliki iman yang cirinya adalah berani mengandalkan Tuhan. Itu iman. Kita lanjutkan. Tetapi aku percaya itu tidak cukup. Mengapa? Karena aku percaya itu adalah tindakan pribadi yang hanya mungkin terjadi ketika orang itu melihat kesaksian dan iman gereja. Maka iman adalah tindakan di satu sisi pribadi, tapi di sisi lain adalah gerejawi. Karena yang kita imani adalah apa yang kita terima dari gereja. Maka salah mengatakan Jesus yes, church no. Seolah-olah orang bisa beriman pada Yesus di luar gereja. Nggak bisa. Bagaimana orang itu bisa mendengarkan nama Yesus kalau tidak ada gereja? Dan bagaimana orang bisa beriman pada Yesus, artinya mengikuti Yesus, kalau tidak mendengarkan bagaimana mengikuti Yesus seperti yang diajarkan oleh gereja? Maka kalau kita lihat Kisah Para Rasul bab 4, cara hidup gereja perdana, itu apa yang dibuat? Setiap pribadi dalam gereja berkumpul bersama para rasul, mendengarkan pengajaran para rasul, dan memecahkan roti. Maka tidak bisa mengikuti Yesus di luar, tidak bisa beriman pada Yesus tanpa gereja, nggak bisa. Mengikuti Yesus di luar gereja bisa. Ya. Orang bisa melaksanakan apa yang Yesus ajarkan di luar gereja bisa. Tetapi beriman pada Yesus di luar gereja nggak bisa. Itu. Maka iman adalah tindakan pribadi tapi sekaligus gerejawi. Dalam iman akan Yesus, aku percaya pada Allah Tritunggal, di situ sekaligus ada dua hal. Ilahi dan manusiawi, personal dan komunal. Itu yang ada dalam ungkapan aku percaya. Maka tidak serta-merta aku percaya itu hanya individual, enggak.
Tetapi di situ ada ungkapan iman komunal. Karena apa? Karena yang aku percayai adalah iman yang sudah lebih dahulu dipercayai gereja. Itu. Maka pertama-tama gereja sebagai komunitas beriman percaya lebih dahulu. Dan kemudian dengan bantuan rahmat ilahi, gereja memunculkan, melahirkan iman dalam diri setiap orang Kristen. Itulah yang ada dalam ungkapan aku percaya. Tindakan ilahi karena Allah yang menyapa lebih dahulu, dan kemudian dalam kebebasannya manusia mengatakan ya aku percaya. Maka ilahi dan manusiawi. Tindakan personal karena aku, tapi sekaligus komunal. Karena apa? Yang aku percaya adalah iman yang aku terima dari gereja. Itu. Maka kata aku percaya itu begitu kaya ya. Itu mengungkapkan yang ilahi dan manusiawi, yang individual juga yang komunal. Maka di sini kita bisa melihat betapa kayanya gereja Katolik. Apalagi berhadapan dengan zaman modern. Zaman modern salah satu cirinya adalah individualisme. Apalagi di zaman modern ini orang bisa dalam tanda kutip shopping rohani, mau penyegaran rohani macam apa ada di internet, mau romo yang lucu ada di YouTube, mau romo yang meditatif ada, silahkan pilih. Seolah-olah perkara rohani, perkara iman itu tergantung pilihan kita, sukanya yang mana. Bahkan sebelum mewabahnya internet, kadang-kadang kita juga pilih-pilih kan mau misa di mana. Oh, itu romonya romo UU tuh. Khotbahnya bikin ngantuk, enggak ya. Homilinya bikin ngantuk, enggak nunggu romo yang lain deh. Kita kadang-kadang juga punya pandangan seperti itu. Lihat romonya siapa, seolah-olah beriman itu pilihan pribadi. Tetapi kita diingatkan, makna yang terkandung dalam aku percaya itu mau mengingatkan kita bahwa iman kita bukan hanya perkara pribadi, tapi juga perkara komunal. Bukan semata-mata tergantung pada kita, tapi juga tergantung pada komunitas umat beriman. Maka kita nggak bisa begitu saja memilih berdasarkan suka tidak suka pribadi kita. Bahkan kita dilatih untuk entah suka tidak suka, kalau romo itu memimpin misa, Yesus sendiri yang memimpin misa. Maka kita akan ikut misa orang itu, yang dipimpin oleh romo itu. Agak susah memang, tetapi dia diberi kepercayaan oleh gereja. Dalam nama Kristus, dia mempersembahkan Ekaristi. Maka itu yang mau aku pegang. Itu iman sebagai sebuah tindakan komunal, tidak hanya personal. Kadang-kadang romo-romo juga seperti itu. Romo-romo juga milih-milih siapa yang mau dia dengarkan. Maka ada romo misalnya yang cenderung suka sama ajaran yang kaku. Komuni harus pakai lidah. Nggak boleh pakai tangan, jangan disentuh. Maka tipe romo seperti ini nggak akan suka dengan pengajaran Bapak Paus Fransiskus yang lebih mau mengedepankan liturgi yang memerdekakan. Maka kalau iman hanya perkara personal, romo itu akan kekeh pada pendapatnya dan nggak peduli pada apa yang dikatakan Paus. Padahal Paus adalah pimpinan komunitas gerejawi yang namanya Gereja Katolik Roma. Maka para imam juga perlu dididik untuk mendengarkan suara komunitas, bukan hanya suka tidak suka pribadinya. Dengan kata lain, aku percaya mengingatkan semua orang beriman, entah itu hierarki, entah itu awam, untuk melibatkan komunitas dalam pengalaman imannya. Iman bukan perkara like or dislike pribadiku, tapi apa yang dihayati gereja, itu yang aku pegang. Maka itu sebabnya gereja disebut bunda dan guru. Mengapa bunda? Karena dia melahirkan orang beriman melalui bencana baptis, guru karena gereja mengembangkan iman yang sudah orang yang sudah dibaptis itu dalam tahap-tahap kehidupannya. Itulah gereja. Ada satu ungkapan yang saya kutip dari Santo Ciprianus di sini. Ciprianus itu uskup Kartago. Dia menulis begini. Tak seorang pun mempunyai Allah sebagai Bapa jika tidak mempunyai gereja sebagai bunda. Maka kita tidak bisa percaya kepada Allah Bapa kalau tidak hidup dalam komunitas yang namanya gereja. Nggak bisa. Dan ini mengingatkan kita juga untuk aktif di dalam gereja. Kadang-kadang kan kita itu punya banyak alasan untuk nggak aktif. Ya.
nggak bisa. Aktiflah dalam gereja, terutama dalam lingkungan. Ini kekayaan gereja Indonesia loh, sistem lingkungan kekayaan gereja Indonesia yang bukan kebetulan digagas oleh Sugio Pranoto. Ini anugerah Allah untuk gereja Katolik Indonesia, khususnya di Jawa. Sistem lingkungan, sistem kering dalam bahasa Belandanya. Sebagai cara terlibat aktif gereja yang dekat dengan keluarga. Maka katekis bisa menjadi teladan bagaimana aktif dalam gereja. Dan juga kita bisa mengajarkan kepada para katekumen untuk aktif di lingkungan juga sebelum dia dibaptis. Karena ini, iman kita hanya bertumbuh ketika kita terlibat aktif dalam komunitas. Maka dengan demikian, inti iman Kristen adalah relasi, baik relasi dengan Allah maupun relasi juga dengan gereja. Dan bukan dogma, hukum, atau agama. Hukum agama ataupun moralitas. Bukan. Inti iman kita adalah sebuah relasi. Mengapa? Karena kita percaya bukan pada dogma, bukan pada hukum, tapi pada nama. Apa itu namanya? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Percaya pada nama berarti percaya pada pribadi yang punya nama itu. Itulah inti iman kita, percaya pada pribadi-pribadi. Maka inti iman kita adalah sebuah relasi. Bukan dogma, bukan ajaran. Bahayanya dalam gereja Katolik, itu sangat ketat hukum kanoniknya. Sangat kuat dogmanya. Itu semua baik, itu semua penting, tapi bukan yang utama. Saya pernah ngobrol dengan seorang aktivis dalam gereja Katolik, dia mengatakan begini, kok ciri khas orang Katolik adalah selalu bertanya boleh dan tidak boleh. Betul nggak? Itu ciri khas orang Katolik. Boleh apa nggak boleh. Artinya apa? Artinya rupanya yang penting dalam orang Katolik ternyata selama ini adalah hukum, adalah norma, adalah dogma. Bukan. Yang paling penting adalah relasi pribadi dengan Allah. Itu jiwanya. Dan relasi pribadi dengan Allah itu diungkapkan dengan, yaitu hidup mengikuti hukum kanonik, meyakini dogma yang diterima dari gereja, itu ungkapannya. Tetapi intinya, jiwanya iman kita adalah relasi pribadi. Tidak bisa dipisahkan satu dari yang lain. Harus berjalan seiring. Bukti bahwa kita punya relasi pribadi yang akrab dengan Allah adalah dengan menghormati dogma. Menghargai dogma. Itu ungkapan. Bisa disimbolkan gereja Katolik itu punya Santo Paulus dan punya Santo Petrus. Paulus itu berkobar-kobar, tapi dia nggak bisa mewartakan Injil kalau tidak diterima oleh komunitas gereja. Baru setelah diterima oleh komunitas gereja, dia bisa mewartakan Injil. Sebaliknya, Santo Petrus mewakili hierarki. Tetapi yang menarik apa? Walaupun sudah menerima Roh Kudus, walaupun dia itu punya otoritas, tetapi baru bisa mewartakan setelah punya pengalaman iman diturunkannya Roh Kudus. Jadi antara pengalaman iman dengan aturan dogma itu harus berjalan seiring. Ini apa yang ada dalam ungkapan aku percaya. Manusiawi sekaligus ilahi, individual sekaligus komunal. Dan intinya adalah percaya pada pribadi, yaitu Allah Tritunggal. Bapa, Putra, Roh Kudus. Maka iman yang aku percayai itu adalah relasi dengan Allah. Oke, kita lanjutkan. Percaya akan apa? Percaya akan Allah yang kemudian nanti disebut Bapa. Maka kita akan memotong akan Allah yang Maha Esa, dan Allah yang Maha Esa itu kita sapa sebagai Bapa, Putra, Roh Kudus. Akan kita lihat. Maka percaya akan apa? Percaya akan Allah, dan Allah yang kita imani itu Esa. Maka ini penting untuk ditekankan berulang-ulang. Kita tidak percaya pada tiga Allah. Kita percaya pada Allah yang Esa. Tapi Allah yang Esa itu, seperti akan kita lihat nanti, kita yakini dalam tiga pribadi yang kodrat keilahiannya itu sama. Nah, itu akan kita lihat. Tetapi pertama-tama kita akan membahas, kita percaya akan Allah yang Esa dulu.
percaya akan satu Allah karena dia sudah mewahyukan diri kepada bangsa Israel sebagai yang satu tuh. Maka iman akan Allah Tritunggal tidak mengkhianati monoteisme Yahudi, tidak. Karena itu juga kepercayaan kita. Karena Allah mewahyukan diri sebagai Allah yang esa, dan itulah yang Allah wahyukan kepada bangsa Israel. Ulangan 6 ayat 4 ya. Shema Israel, dengarlah Israel. Allah itu Shema Israel, dengarlah Israel, cintailah Tuhan Allahmu. Allah itu, Tuhan Allahmu itu, Tuhan itu esa. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu. Maka keesaan Allah itu tidak bisa diganggu gugat juga kalau kita itu esa. Karena itu yang kita terima dari bangsa Yahudi dan kita teruskan sampai sekarang. Maka iman akan Allah Tritunggal tidak mengkhianati monoteisme atau Allah yang esa sebagaimana diimani orang Yahudi. Dan esa tidak ada yang lain, Yesaya 45:22. Dalam Yesaya, khususnya Deutero Yesaya, yaitu mulai Yesaya 40-an itu, terungkap bahwa bangsa Israel semakin matang akan imannya akan Allah yang esa. Sebagaimana kita tahu, untuk sampai pada keyakinan Allah yang esa, Israel itu melewati banyak proses. Sebagai contoh, kalau kita buka kitab Keluaran, Musa percaya memang pada Yahweh sebagai satu-satunya Allah Israel, tetapi juga Musa percaya di luar Allah Israel ada banyak ilah-ilah lain, banyak dewa-dewi lain yang diyakini juga ada. Maka itu kan berarti belum monoteisme ya. Bacalah kitab Keluaran di mana Yahweh bersabda kepada Musa, "Aku Yahweh akan menghukum dewa-dewi bangsa Mesir." Tuh. Berarti selain Yahweh ada dewa-dewi yang lain. Ini tahap perkembangan iman akan Allah yang esa. Maka intinya apa? Untuk beriman pada Allah yang esa, Israel itu berproses. Mula-mula dia percaya pada Yahweh, tapi juga yakin di luar Yahweh ada dewa-dewi lain, ya kan? Kemudian berkembang bahwa Yahweh itu lebih kuat daripada dewa-dewi bangsa lain. Yahweh bukan salah satu dari dewa-dewi, tapi dia adalah pribadi ilahi yang lebih kuat mengatasi dewa-dewi bangsa lain. Buktinya dia bisa menghukum dewa-dewi Israel. Nanti setelah pembuangan di Babilonia, baru kemudian tidak ada dewa-dewi itu. Allah itu tunggal, esa. Tidak ada yang bersaing dengan dia. Dewa-dewi tidak ada. Dan itu menjadi juga keyakinan kita. Tidak ada Allah lain. Allah itu esa. Sampai-sampai Paulus dalam suratnya kepada umat Korintus mengatakan, kalau ada orang mempersembahkan makanan kepada dewa-dewi, orang Kristen boleh nggak makan persembahan dewa-dewi itu? Menurut Bapak Ibu boleh nggak? Kalau ada orang buat makanan, dan makanan itu dipersembahkan kepada dewa penunggu pohon beringin, boleh nggak orang Kristen makan makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewi? Boleh? Ada yang tadi menjawab? Boleh nggak? Boleh, Boleh Romo. nggak orang? Kenapa boleh? Padahal itu kan makanan sajen, diperuntukkan Ya, ke dewa-dewi. kita kan nggak percaya sama dewa-dewinya, Romo. Betul. Terima kasih Bapak. Itulah sikap orang Kristen. Kita percaya hanya pada Allah yang esa. Dewa-dewi tidak ada. Maka kalau ada makanan dipersembahkan kepada dewa-dewi, ya dewa-dewi nggak ada, makan aja. Ini menjadi landasan kalau kita ikut upacara-upacara adat, upacara tradisional, ya. Lalu ada makanan yang didoain untuk dewa-dewi. Boleh nggak ikut makan itu? Makan aja. Kalau dewa-dewi itu nggak ada kok, ya. Nah itu Paulus mengatakan begitu. Tapi ada syarat. Asal jangan ada saudara-saudarimu seiman yang imannya belum dewasa dan perbuatanmu menjadi batu sandungan. Nah itu berarti imannya belum betul-betul meyakini Allah itu esa. Maka menganggap dewa-dewi itu ada. Maka makan makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewi berarti makan makanan yang najis, dikotori oleh percaya pada dewa-dewi. Itu
saudara-saudari yang imannya belum dewasa. Maka kalau ada seperti itu lebih baik jangan makan. Bukan karena kita percaya ada dewa-dewi, tapi untuk menjaga iman orang itu supaya jangan mati sebelum berkembang. Nah, itu. Ini. Maka kepercayaan kita pada Allah Tritunggal tidak mengingkari kepercayaan kepada kita kepada Allah, karena yang namanya Allah itu esa. Keilahian itu tunggal. Kepada Musa Allah mewahyukan namanya yang gaib, yaitu Yahweh, Keluaran 3. Nama Allah yang ajaib ini diganti dengan gelar ilahi Tuhan, Adonai. Karena nama Yahweh nggak boleh dibaca. Maka daripada menyebut Yahweh, nama itu kemudian diganti dengan gelarnya, yaitu Adonai, atau Tuhan. Maka jika Yesus disebut Tuhan dalam perjanjian baru, ia sungguh Allah. Karena Tuhan itu kan menggantikan nama Yahweh. Dan Yesus pun menyandang nama ilahi, aku ada, Yahweh. Dalam Yohanes 8:28. Juga ketika Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, menurut Injil Yohanes, aku adalah dia. Maka sebutan akulah dalam tradisi kitab suci itu hanya bisa dikatakan oleh Allah. Baik Allah yang menampakkan diri kepada Musa, aku adalah aku, maupun juga Yesus di hadapan mereka akan menangkap dia, aku adalah dia. Maka Yesus dengan demikian adalah pribadi ilahi, esa dalam 3 pribadi. Nah, itu. Maka kalau diulas lebih dalam ya, Allah itu kan disebut dengan 2 nama dalam tradisi Israel, yaitu 1 Elohim, 2 Adonai atau Yahweh. Nanti ketika kitab suci bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, Elohim itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi, ada yang tahu? Elohim, ada yang tahu? Elohim menjadi Theos. Adonai diterjemahkan menjadi, tadi sudah disebut tuh dalam bahasa Yunani, titik-titik eleison. Kurios. Maka ada 2 nama, Elohim dan Adonai, diterjemahkan menjadi Theos dan Kurios. Diterjemahkan dalam bahasa Latin menjadi Deus dan Dominus. Maka dalam Sanctus kita sebutkan Dominus Sabaoth, Tuhan segala kuasa. Nah, itu. Maka menarik bahwa tradisi nama-nama ilahi ini sudah menyiapkan sebenarnya nama Allah Tritunggal. Karena Elohim nanti dikaitkan dengan Allah Bapa, Adonai nanti dikaitkan dengan Allah Putra. Itu Paulus sudah melakukan itu. Theos itu dikaitkan dengan Allah Bapa, dan Kurios dikaitkan dengan Allah Putra, walaupun nanti juga tetap kecampur tuh. Karena akan disebut dua-duanya Tuhan Allah. Maka mengapa bisa dicampur? Karena keilahian yang sama. Antara Elohim dan Adonai. Antara Theos dan Kurios. 2 nama yang berbeda dalam keilahian yang satu, maka bisa disebut barengan Tuhan Allah. Nah itu terkait dengan nama. Maka percaya kepada ya, izin reminder 5 menit sebelum istirahat, Romo. Oh iya. Terima kasih. Yes. Oke. Yang terakhir, maka percaya kepada Allah yang esa berarti mengenal dan mengakui keagungan dan kekuasaannya. Apa ciri-ciri kita percaya kepada Allah yang esa? Yaitu bersyukur. Ini cirinya. Bahwa kita percaya, aku percaya pada Allah yang esa, berarti atau terwujud kalau kita itu mampu bersyukur dalam situasi apapun. Karena tahu tidak ada Allah yang lain. Bukan ahli nujum, bukan ramalan, bukan kekuatan-kekuatan gelap. No. Yang mengendalikan roda sejarah ini adalah Allah yang esa, tanpa saingan. Maka ciri khas orang yang percaya pada Allah yang esa ini adalah bersyukur dalam situasi apapun, karena punya kendali. Walaupun dalam situasi sulit, walaupun ada dalam penderitaan, tetapi dia tahu roda sejarah dikendalikan oleh Allah yang esa.
satu-satunya, tidak ada yang lain. Maka dia bersyukur. Itu yang dikatakan Paulus kan, bersyukurlah senantiasa, bersyukurlah. Itu ciri dari orang yang percaya pada Allah. Dan juga percaya pada Allah berarti mengakui martabat manusia siapapun itu. Contohnya siapa? Paulus. Paulus sebelum bertobat menjadi pengikut Kristus, dia itu kan menghalalkan pembunuhan. Mengapa? Itu yang dibuat oleh Musa. Ketika bangsa Israel menyembah dewa Baal di Baal Peor, Musa membantai mereka karena dihalalkan membunuh orang kalau dia melanggar perintah Allah. Tetapi bukti bahwa dia percaya pada Allah yang esa, yang nggak bisa disaingi juga oleh penyembahan berhala sekalipun, itu Romo, maaf Romo agak terputus-putus Romo. Maka kalau ada orang bidahu tidak boleh dibunuh karena Allah nggak perlu dibela. Oh ya, oke, sekarang sudah? Masih Ya, terputus-putus? sekarang sudah Romo, Halo? sekarang sudah. Sudah lebih oke? Baik Romo, Halo? mohon izin Sudah kita lebih? sudah waktunya Oh ya, istirahat. ya, terima kasih. Ya, Oke, jadi baik. yes. Masih Romo. Penuh Ya, kegembiraan Romo. kalau di onsite itu ya, saya pakai ice breaking dulu sebelum sesi kedua. Tapi kalau di online agak susah ice breakingnya gimana ya? Pegang pundak teman sebelah. Siapa? Nggak bisa ya. Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Yes. Sudah kelihatan ya, Pak Erik? Ya, sudah kelihatan Romo. Oke, thank you. Baik. Udah flutter ngeliatin saya. Maaf, saya ini lokasinya di Wacana Bakti, jadi ada flutter yang mengamati cara saya mengajar. Semoga memberi inspirasi. Baik, saya lanjutkan. Percaya pada Allah yang Esa berarti mengenal, mengakui keagungan kuasaannya. Cirinya adalah hidupnya penuh syukur karena roda hidupnya diyakini ada di tangan Tuhan dan nggak ada saingannya. Maka katanya orang Katolik itu susah dihipnotis. Karena dia percaya pada Allah yang tunggal, maka kekuatan lain itu nggak bisa melawan dia. Nah itu. Maka dia orang yang percaya pada Allah yang esa hidupnya penuh syukur karena meyakini segala sesuatu ada di tangan Allah dan nggak ada yang bisa merebut kuasa dia yang memegang hidup kita. Yang kedua, orang yang percaya pada Allah yang esa juga mengakui martabat manusia seperti yang saya katakan tadi. Dulu Paulus, ada namanya Saulus, itu menganiaya murid-murid Tuhan karena mengikuti jejaknya Musa yang membantai orang Israel karena menyembah dewa Baal Peor. Maka ternyata membunuh manusia diizinkan kalau dia itu melakukan penyembahan berhala. Itu pendapat Paulus sebelum dia berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Tetapi menarik bahwa imannya akan Yesus itu mengubah cara pandangnya dia. Keesaan yang dia hayati sebagai orang Yahudi, kepercayaan dia akan Allah yang esa dari kacamata Yahudi tiba-tiba berubah ketika dia mengenal Allah yang esa dalam dan melalui Yesus Kristus. Lihat, Paulus bukan berubah dari jahat menjadi baik loh, enggak. Tapi bentuk imannya dia berubah. Dia menyembah Allah yang esa dalam Yahudi, membuat dia berani membunuh orang. Saya nggak tahu dia pernah membunuh atau enggak, tapi dia punya niat itu, menangkap orang Kristen, dibawa ke Yerusalem, diserahkan kepada kepala-kepala agama untuk dihukum. Dan ketika dia beralih menjadi pengikut Kristus, imannya akan yang Allah yang esa itu berubah. Jadi sama-sama percaya pada Allah yang esa, tetapi Allah yang esa yang dia imani dalam orang Yahudi, dalam agama Yahudi, sekarang dia imani Allah yang esa itu dalam kepercayaannya pada Yesus Kristus
itu membawa sebuah perubahan dahsyat. Sekarang sebagai pengikut Kristus, keyakinannya akan Allah yang Esa tidak mengizinkan dia untuk membunuh. Juga kalau ada yang bid'ah. Karena apa? Rupanya keyakinan Allah yang Esa dalam iman Kristen itu membuka mata untuk menghargai martabat manusia. Luar biasa itu. Ya karena dalam iman Kristen Allah menjadi manusia. Maka manusia nggak bisa dihilangkan begitu saja. Paulus maka bisa menjadi sebuah contoh bagaimana bentuk ungkapan Allah yang Esa itu memang ada di banyak agama. Tetapi menjadi dahsyat ketika Allah yang Esa itu dihayati dalam bentuk kekristenan. Karena disitulah martabat manusia itu mendapatkan tempat yang paling tinggi, paling luhur. Bahkan sebagai contoh yang paling aktual ya, dalam katekismus Gereja Katolik dihapus kemungkinan pelaksanaan hukuman mati. Itu sekarang tidak dibuka kemungkinan sama sekali. Sebelumnya itu dimungkinkan. Dalam katekismus Gereja Katolik sebelumnya itu dimungkinkan bahwa hukuman mati dilaksanakan, yaitu bagi mereka yang jelas-jelas nggak mau berubah dan membahayakan hidup masyarakat. Maka untuk orang macam ini hukuman mati bisa dan diperbolehkan. Tetapi Paus Fransiskus kemudian menghapus kemungkinan itu. Apapun alasannya, martabat manusia harus dilindungi dan dihormati, maka hukuman mati apapun alasannya tidak dimungkinkan dalam iman Kristen. Wah, itu luar biasa. Dan itu konsisten dengan iman penghayatan Allah yang Esa dalam iman Kristen, penghormatan martabat manusia. Dan yang terakhir, menggunakan dengan baik seluruh ciptaan. Nah, ini, maka kalau kita percaya kepada Allah yang Esa, maka kita akan mengupayakan segala yang terbaik yang Allah berikan. Bapak Ibu kan mungkin pernah mendengar ya, ada satu sekte dalam kekristenan ya, yang melarang orang beriman membawa saudaranya yang sakit ke dokter. Pernah mendengar itu? Jadi kalau ada orang sakit, jangan dibawa ke dokter. Dibawa ke dokter itu wujud kurangnya iman. Biarkan Allah yang menyembuhkan. Oh, enggak begitu. Salah satu wujud kita percaya pada Allah yang Esa adalah justru memanfaatkan segala ciptaannya sebaik mungkin. Dokter itu kan sebuah profesi hasil dari olah akal manusia. Dan akal itu siapa yang menciptakan? Allah juga. Maka membawa orang sakit ke dokter berarti mensyukuri anugerah akal yang Tuhan berikan kepada manusia untuk menolong orang sakit. Nah, maka itu sebabnya gereja itu untuk bidang medis itu cukup terbuka sejauh itu digunakan untuk kebaikan hidup manusia. Walaupun untuk bidang modifikasi biologis, ya, itu gereja tidak pernah membuka pintu, tidak pernah memberi izin untuk mutasi genetis. Ya. Teknologi yang mengubah genetis manusia, gereja nggak akan membuka pintu untuk itu. Tetapi untuk kesehatan, untuk kedokteran, gereja akan membuka pintu, yang penting membawa manusia pada kebaikan. Oke, itulah Allah yang Esa yang kita imani, yang kita percayai dengan konsekuensi-konsekuensinya. Bersyukur, menghormati martabat manusia, dan menggunakan segala yang Allah berikan sebaik-baiknya. Nah, ini sudah saya katakan tadi ya, kita percaya pada Allah yang Esa, tapi keesaan itu kita yakini, kita kenali secara konkret dalam 3 pribadi. Gereja percaya dalam keesaan Allah, dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini sebenarnya banyak orang mengatakan ini kesulitan. Ini salah satu kesulitan terbesar percaya dalam iman Kristen, yaitu percaya pada Allah Tritunggal. Tapi perlu kita ingat, iman Kristen itu akarnya pada iman Yahudi. Dan iman Yahudi itu sangat konkret.
Ketika agama-agama di Laut Tengah itu percaya pada mitologi, pada sesuatu yang di luar sejarah, orang Yahudi percaya pada Allah yang hadir dalam sejarah, dalam ruang dan waktu, bukan dalam mitologi. Orang Yahudi itu orang yang sangat mencintai sejarah. Dia tidak akan memanipulasi sejarah demi alasan teologis. Contohnya, Daud itu kan raja kesayangan Yahweh, raja pilihan Adonai. Tetapi itu tidak membuat orang Yahudi tutup mata atas kesalahan dan dosa Daud. Dalam kitab suci, kitab Samuel, itu tetap diceritakan bahwa Daud bersalah. Daud mengambil istri orang. Dan Daud membuat suami perempuan itu terbunuh. Wah, itu kejujuran historis yang luar biasa itu. Raja pilihan Allah yang bahkan ada kultusnya, yaitu kultus mesianik dari Raja Daud. Jadi dalam kitab Perjanjian Lama itu ada dua tradisi besar. Yang satu tradisi keluaran, yang dua tradisi Davidik dari Raja Daud. Bahkan Raja Daud yang begitu diagung-agungkan, itu pun kalau berbuat salah tetap dicatat. Karena apa? Orang Israel dianugerahi cinta pada sejarah, pada sesuatu yang sangat konkret. Maka imannya juga sangat konkret. Maka kalau kita percaya pada Allah yang Esa dalam tiga pribadi, itu justru membuat konkret. Karena apa? Karena Allah yang Esa itu kan abstrak. Nggak bisa kita sapa. Hai Allah yang Esa, nggak bisa. Tapi kalau Allah yang Esa dalam tiga pribadi, kita bisa menyapa sesuai dengan masing-masing pribadi. Ya Allah Bapa, betapa besar kasih-Mu. Kita sapa dia sebagai Bapa. Konkret. Ketika kita kesulitan, Yesus, Engkau begitu sulit ketika menanggung salib karena dosa-dosa kami, kuatkan saya juga yang sedang kesulitan. Kita sapa Yesus, konkret. Demikian juga Roh Kudus. Roh Kudus Engkau yang membuat gereja berani keluar dan mewartakan kasih Allah. Kuatkan kami juga dengan daya kasih-Mu. Oh, konkret. Maka justru Allah Tritunggal ini tidak abstrak, sangat konkret. Dalam arti kita bisa menyapa mereka sebagai pribadi. Kita bisa bawa dalam dialog. Kita bisa bawa dalam doa. Kalau kita kecewa, kita juga bisa mengatakan, Bapa, aku kecewa. Coba bayangkan, Allah yang Esa, aku kecewa. Kan abstrak, Allah yang Esa itu siapa? Maka kita percaya pada Allah yang Esa, artinya hanya ada satu kodrat ilahi, tetapi kodrat ilahi ini nggak abstrak. Kodrat ilahi ini kita sapa dalam tiga pribadi. Dan tiga pribadi ini memiliki kodrat ilahi yang sama, nggak terbagi. Satu. Nah itu, Esa dalam tiga pribadi. Mengapa tiga pribadi? Ya tadi itu ya. Karena Allah yang mau menyapa dan mau juga mendengarkan sapaan kita. Maka menjadi konkret. Maka kita sebut namanya. Bapa, Putra, Roh Kudus. Nama. Sekali lagi, inti iman kita adalah nama. Itu kesamaannya dalam kodrat ilahi. Perbedaannya di mana? Ketiga pribadi ini berbeda satu sama lain karena relasi yang menghubungkan satu sama lain. Mengapa disebut Bapa? Karena dia melahirkan putra. Ingat, melahirkan di sini bukan dalam arti harafiah. Bidannya siapa yang mau melahirkan? Bukan ya. Melahirkan dalam arti tidak diciptakan. Artinya punya persekutuan yang begitu erat dengan Bapa. Artinya datang dari Bapa. Dan ini tidak ada waktunya. Memang Bapa disebut karena ada putra. Ada relasi. Perbedaannya di situ. Bapa melahirkan putra. Dan putra dilahirkan oleh Bapa. Di situ perbedaannya. Keilahiannya sama. Tetapi relasi antara mereka itu yang membedakan. Dan Roh Kudus lahir dari Allah Bapa dan Allah Putra, datang dari Allah Bapa dan Allah Putra. Nah, itu perbedaannya di situ. Relasi antara mereka. Dan ini kan luar biasa ini. Luar biasanya di mana? Ternyata dalam keilahian itu ada perbedaan. Maka, kalau gereja itu percaya pada Allah Tritunggal, yang asa dalam keilahian, berbeda dalam pribadi, maka gereja Katolik juga jangan mengharamkan perbedaan. Jangan takut pada perbedaan.
termasuk juga perbedaan status hidup. Maka jangan mengharap, Romo-romo jangan mengharap semua awam menjadi romo, atau berlaku seperti romo. Jangan, dan jangan mengharapkan bahwa umat paroki semua setuju sama romonya, ya jangan. Nah, itu berarti menyangkal perbedaan. Kan perbedaan pendapat boleh dalam paroki. Bahkan Bapak Paus pun mengizinkan perbedaan itu, ya. Luar biasa Bapak Paus kita. Banyak kardinal yang nggak sependapat dengan Bapak Paus. Ya. Nah, itu diterima perbedaan semacam itu, dan itu ternyata sudah terjadi sejak zaman dulu. Bahkan kita mengenal 2 santo yang punya perbedaan pendapat terkait dengan kepausan. Ada santo yang mendukung. Jadi ingat ketika abad pertengahan, abad ke-15, itu ada 3 paus ya di Roma. Ternyata ada 2 paus yang didukung oleh 2 orang kudus yang berbeda. It's okay. Berbeda dalam gereja Katolik, oke. Ya karena kita percaya pada Allah yang punya pribadi yang berbeda juga. Tetapi ingat, dalam perbedaan itu ada kesatuan keilahian. Demikian juga dalam gereja Katolik. Dalam perbedaan pendapat masing-masing, jangan sampai ada perpecahan karena kita satu kesatuan. Dan simbol kesatuannya adalah gembala jemaat, gembala umat. Romo sebagai simbol pemersatu. Maka salah satu keutamaan seorang romo, seorang pemimpin, seorang gembala adalah mendengarkan. Dan itu kan yang dicanangkan oleh Bapak Paus ya. Sinode, hierarki mendengarkan awam. Maka kalau ada hierarki tidak mau mendengarkan, dia hidupnya tidak sesuai dengan baptisannya, yaitu percaya pada Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus yang berbeda. Maka konsekuensi percaya pada Allah Tritunggal adalah keterbukaan pada yang berbeda. Dan berani menghidupi perbedaan itu dengan sukacita, dengan syukur. Itu. Maka ketika pribadi ilahi ini tidak terpisahkan dalam hakikat dan juga dalam aktivitas. Tritunggal ini memiliki satu tindakan. Mengapa? Karena punya satu kehendak. Ini yang membedakan pribadi ilahi dalam Allah Tritunggal dengan pribadi manusia. Karena dalam pribadi manusia, satu kepala itu satu kehendak. 2 kepala, 2 kehendak. 3 kepala, 3 kehendak. Bahkan anak kembar sekalipun punya kehendak yang berbeda-beda. Tetapi dalam Allah Tritunggal, 3 pribadi, 1 kehendak. Yaitu dalam kasih menyelamatkan ciptaan. 1 kehendak. Maka, kalau ada 1 pribadi yang bertindak, di belakang pribadi itu ada 2 pribadi ilahi lainnya. Karena 1 pribadi bertindak, itu adalah tindakan ketiga-tiganya. Ya, itu. Maka, dalam tindakan yang satu, hadir pribadi yang lain. Maka ini bisa kita terapkan seperti ini. Nanti akan kita lihat juga, kita mengatakan, aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Pertanyaannya, yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Ada yang mau menjawab? Allah Bapa. Allah Bapa. Lalu Allah Putra, Allah Kudus ngapain? Menciptakan juga. Nah, betul. Karena apa? Karena Bapa menciptakan dengan firman. Firman-Nya adalah Putra. Dan dari Bapa dan Putra lahir juga Roh Kudus. Jadi Yes. ketiganya bersama-sama menciptakan alam semesta itu. Betul. Terima kasih, itu jawaban yang bagus ya. Maka kalau aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, bukan berarti yang menciptakan hanya Allah Bapa. Ingat, satu tindakan dilakukan bersama-sama oleh 3 pribadi ilahi ini. Memang yang ditekankan adalah Allah Bapa, tetapi di balik Allah Bapa itu ada 2 pribadi lainnya, yaitu Allah Putra, Roh Kudus. Santo Irenaeus punya apa? Sebelum itu ya. Santo Irenaeus punya ungkapan yang bagus. Akan kita lihat nanti. Ketika Allah Bapa menciptakan semesta, Allah Bapa menciptakan dengan 2 tangannya, yaitu tangan kanan Allah Putra, tangan kiri Allah Roh Kudus. Itu cara menyatakan bahwa penciptaan dilakukan oleh ketiga pribadi ini sekaligus. Juga kalau kita hanya menyebutkan nama Allah Bapa dalam kredo, Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Tetapi ingat, di balik, di samping kiri kanan Allah Bapa ada Allah Putra, ada Allah Kudus. Demikian juga ketika
Allah Putra wafat di salib. Apakah yang menanggung penderitaan hanya Allah Putra? Oh tidak. Allah Bapa juga. Allah Roh Kudus juga. Memang Allah bisa menderita, Romo? Bisa, dalam diri Allah Putra. Dan karena begitu eratnya persatuan kemanusiaan dan keilahian dalam diri Yesus, maka apa yang dialami oleh manusia Yesus juga ternyata berdampak pada keilahiannya. Dan kalau keilahiannya kena dampak, maka dua pribadi ilahi lainnya juga berdampak. Nah, itu adalah kekasan lain dari Allah Tritunggal, yaitu bukan Allah yang nggak punya perasaan. Allah yang tahu juga apa artinya menderita. Karena apa? Karena Allah menjadi manusia. Seolah-olah sisi manusiawi kita sekarang masuk ke dalam tiga pribadi ilahi itu. Pakai istilah yang negatif ya, sisi manusiawi kita itu seperti virus. Masuk ke dalam mega komputer Allah Tritunggal. Maka Allah Tritunggal sekarang bisa, seolah-olah bisa memahami kesulitan manusia. Itu sebabnya mengapa Allah jadi manusia. Supaya apa? Supaya kemanusiaan kita diangkat dalam keilahian, suka dan duka kita. Maka di kayu salib, itu yang menanggung derita, baik Allah Putra, juga Allah Bapa, dan juga Allah Roh Kudus. Itu nyata dalam Injil Matius ya, dan Injil Markus. Ketika Yesus wafat, langit berduka. Langit itu kan simbol keilahian. Dalam bahasa Tiongkok, langit namanya Tian. Tuhan juga disebut Tian. Nah, kalau langit ketika Yesus wafat itu gelap, tanda bahwa keilahian, dua pribadi ilahi lainnya juga berduka atas wafatnya Yesus Kristus di kayu salib. Oke, lanjut. Dan kita sekarang sampai kepada pribadi pertama dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa. Aku percayakan Allah Bapa. Mengapa kita menyapa Allah Bapa? Karena Kristus mewahyukan Allah itu Bapa. Bukan hanya karena Ia menciptakan alam semesta dan menciptakan manusia, tapi terutama karena Dia secara kekal melahirkan Sang Putra. Atau dengan kata lain, karena kita menyebut Allah sebagai Bapa karena punya relasi yang erat dengan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Maka kalau kita menyebut Allah sebagai Bapa, itu karena kita jadi adopsi, anak angkat melalui Yesus. Jadi sebenarnya Allah Bapa itu bukan Allah Bapa kita yang dari sononya, enggak. Tapi Allah Bapa itu adalah Allah yang kita sapa sebagai Bapa gara-gara Tuhan Yesus. Nah maka itu sebabnya banyak sekali perjanjian baru menggunakan istilah yang legal ya, menggunakan istilah yuridis. Kita bisa menyapa Allah sebagai Bapa karena darah Kristus itu menjadi materai. Ya, kamu jadi anak Allah. Kita itu adopsi sebenarnya. Kita semua itu anak-anak adopsi. Adopsi dari Allah Bapa. Karena Tuhan Yesus yang memeteraikan kita menjadi anak angkat secara legal dalam suatu perjanjian bahwa ya ini anakku. Mengapa pakai darah Kristus? Untuk menghapus dosa kita. Dosa kita sudah dianggap nggak ada karena wafat Yesus. Maka dengan demikian wafat Kristus membuat kita menjadi anak-anak Allah. Maka ketika Yesus wafat lahirlah air dan darah, lambang sakramen-sakramen yang melahirkan kita kembali menjadi anak-anak Allah. Itu karena Yesus Kristus. Maka Allah sebagai Bapa memiliki beberapa makna. Satu, sebagai pencipta. Allah disapa Bapa karena dialah asal muasal segala sesuatu. Pada zaman itu kapan ya? Zaman kuno di Laut Tengah, yang disebut Bapa karena dia menjadi asal muasal. Zeus oleh orang Yunani itu juga disapa sebagai Bapak Zeus karena Zeus menjadi asal muasal segala sesuatu. Demikian juga kita perlu meletakkan diri kita pada konteksnya. Maka kalau Allah disebut Bapa, pertama-tama karena dia adalah asal muasal segala sesuatu. Tetapi tidak hanya itu, Allah juga disapa sebagai Bapa karena dia itu sebagai pembebas dan pelindung. Keluaran 4:22. Israel itu seolah-olah seperti anak dari Allah. Maka sebagai anak dari Allah,
Israel itu dibebaskan dan dilindungi dari perbudakan dan dari bahaya. Maka Allah Bapa itu mau menekankan Allah nggak akan membiarkan kita terbelenggu dan akan selalu melindungi kita. Yang ketiga, sebagai pemelihara, Mazmur 685, ya Bapak itu pasti pengen anaknya itu hidup, anaknya itu sehat. Hosea punya ungkapan yang bagus sekali. Seperti seorang ayah menuntun anaknya belajar berjalan, demikian juga aku menuntun Efraim. Wah, berjalan di padang gurun. Itu kan bagus banget ya. Maka Allah sebagai Bapa karena dia memelihara. Ingat, ini semua lahir bukan dari meja teologi, tapi dari pengalaman. Percaya kepada Allah, maka ini loh, bahwa kita itu ternyata punya asal-usul. Bahwa ternyata kita itu dibebaskan dan dilindungi. Bahwa ternyata kita itu dipelihara. Ini pengalaman iman, konkret, nyata. Yang dialami baik oleh Israel sebagai bangsa maupun individu lepas individu yang percaya pada Allah. Maka pengalaman-pengalaman dilindungi, dibebaskan, dipelihara, punya identitas karena tahu asal-usulnya, melahirkan ungkapan Allah Bapa. Dan dalam Matius 5:48 menjadi model. Jadilah sempurna karena Allah Bapamu di surga adalah sempurna. Maka sebutan Bapa itu juga mengatakan itu Bapak menjadi model ya. Kalau kita mengaku anak-anak Allah, ya hendaknya hidup kita mencerminkan betul-betul kehendak Bapa. Maka kan kalau ada anak yang pintar, anak berbuat baik, siapa sih bapaknya? Gitu. Ya, maksudnya itu, ya, karena anak mengikuti Bapa. Itu sebabnya mengapa Yesus dari Nazaret disebut Allah Putra. Mengapa? Semua yang Allah Bapa kehendaki dia buat. Tidak ada satupun pribadi di dunia ini yang sepenuh-penuhnya menggenapi kehendak Bapa. Apa yang mau Bapa katakan, Yesus katakan. Apa yang mau Bapa buat, Yesus buat. Itu sebabnya dia diimani dalam kerja sebagai Allah Putra. Dia menggenapi semua yang Allah inginkan. Dalam pembaptisan, kita dengarkan suara Allah dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Artinya, dia betul-betul melaksanakan apa yang Allah Bapa inginkan. Lihat, ketaatan. Itu yang membuat gereja melihat Yesus adalah Allah Putra, karena dia taat pada Allah Bapa. Dan terutama kebangkitannya sebagai sebuah bukti, ya Yesus ini benar. Yang dia buat itu sesuai dengan kehendakku. Maka kebangkitan menjadi tandanya. Santo Justinus Martir mengatakan sebutan Bapa menunjukkan identitas Allah sebagai asal dan penguasa segala sesuatu. Maka dalam nama Yesuslah kita bisa menyapa Allah sebagai Bapa. Menarik kalau kita cermati statistik ya. Katanya orang Israel itu menyebut Allah sebagai Bapa dalam kitab sucinya itu hanya 14 sampai 15 kali. Coba deh dihitung deh. Betul nggak? Kemungkinan betul, karena yang menyebut seorang ahli kitab suci. Jadi, dalam kitab suci Perjanjian Lama, Allah disebut sebagai Bapa itu 14 atau 15 kali. Sekarang kalau pindah ke Perjanjian Baru, berapa kali Allah disebut sebagai Bapa dalam Perjanjian Baru? Banyak. 4 Injil saja sudah ratusan lebih Allah disebut sebagai Bapa. Kebanyakan dari mulut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sepanjang hidupnya selalu menyebut Allah sebagai Bapaknya. Bapa di surga, aku bersyukur kepadamu karena kerajaanmu kau tunjukkan kepada orang yang kecil, ya kan? Doa Yesus ya. Lalu juga ketika dia mengajarkan doa, Bapa kami, Yesus selalu menyapa Allah sebagai Bapaknya. Betul nggak? Enggak. Ada satu momen di mana Allah nggak dia sapa sebagai Bapa. Ketika dia disalib. Disalib, Yesus tidak menyapa Allah sebagai Bapa, tapi sebagai Eloi. Bukan Abba, tapi Eloi, Eloi. Artinya apa? Disalib, Yesus merasa jauh dari Bapaknya. Mengapa dia merasa jauh? Karena menanggung dosa kita. Jadi dosa kita itu membuat badan Yesus itu terseret ke bawah, sehingga merasa jauh dari Bapaknya. Maka dia nggak sanggup mengatakan Abba, tapi Eloi, Eloi. Lihat dosa kita begitu berat. Bisa membuat renggang Allah Putra dan Allah Bapa. Tapi itu mau Yesus tanggung, bayangkan.
Nah itu, lihat betapa cintanya Allah kepada kita sampai dia menyerahkan anaknya yang tunggal kepada kita. Sedemikian beratnya dosa yang kita tanggung, yang Yesus tanggung, sampai-sampai Yesus nggak kuat menyebut Allah sebagai Bapa, tapi dia sapa sebagai Eloi Eloi lama sabachthani. Maka ini menerbitkan syukur kita, dan juga menerbitkan keinginan kita untuk semakin hidup sesuai dengan baptisan kita, karena tebusannya itu salib itu begitu berharga. Oke, lanjut. Sekarang yang Maha Kuasa. Maha Kuasa, Allah itu Maha Kuasa karena dia mewahyukan dirinya sebagai yang kuat dan yang kuasa, yang baginya tidak ada yang mustahil. Kemahakuasaannya itu nampak dalam alam ciptaan, dalam sejarah bangsa Israel, tetapi terutama dalam penjelmaan dan kebangkitan putranya. Maka Allah Maha Kuasa juga, kalau Maha Kuasa, dia bisa menjadi manusia. Dan juga dia bisa membangkitkan putranya. Itu kemahakuasaan Allah. Bahkan maut sekalipun tidak berdaya. Juga dalam dalam pengampunan dosa dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Santo Agustinus itu punya ungkapan yang bagus ya. Allah disebut Maha Kuasa karena ia melakukan apa yang ingin ia lakukan. Dan ia tidak melakukan apa yang tidak ingin dia lakukan. Maka Allah disebut Maha Kuasa karena itu. Karena hal yang tidak ingin dia buat, betul-betul nggak dia buat. Dan hal yang ingin dia buat, betul-betul bisa dia buat. Maha Kuasa. Menjadi lebih jelas kalau dibandingkan dengan kita manusia. Kita nggak Maha Kuasa. Mengapa? Karena kita nggak bisa melakukan semua yang ingin kita buat. Betul nggak? Saya ingin hari ini ada di 2 tempat. Satu di sini, satu di rumah Bapak Ibu, karena hari ini kakak saya ulang tahun. Pengennya begitu, tapi kan saya nggak bisa. Saya bukan orang kudus yang bisa bilokasi. Padre Pio bisa tuh bilokasi. Satu di biara, satu di bandara. Ini bisa. Nah, saya nggak bisa. Banyak hal yang saya inginkan tidak bisa saya buat. Yang rindu untuk saya lakukan, tapi nggak bisa saya wujudkan. Sebaliknya, hal-hal yang nggak mau saya buat, ternyata saya buat. Contohnya kalau saya marah, saking emosinya, saking jengkelnya, tiba-tiba di tengah pembicaraan dengan orang yang nggak begitu saya sukai, tiba-tiba suara saya tinggi, ya kan, emosi saya naik. Begitu saya nelfon, saya sadar, kenapa saya emosi ya? Saya nggak mau buat itu, tapi kok ya saya buat. Nah itu, lihat kita nggak Maha Kuasa. Karena kita melakukan apa yang tidak ingin kita lakukan. Dan kita nggak bisa melakukan apa yang sebenarnya rindu kita buat. Tapi Allah bisa berbuat apa yang betul-betul ingin dia buat dan tidak melakukan apa yang betul-betul tidak dia buat. Itulah kemahakuasaan Allah, sederhananya seperti itu. Menurut Santo Agustinus. Maka konsekuensinya apa bagi kita kalau kita mengungkapkan Allah itu Maha Kuasa? Konsekuensinya, percaya kepada Allah yang Maha Kuasa berarti menolak konsep nasib. Mengapa? Karena nasib itu percaya ada kekuatan yang impersonal. Nasib berarti percaya pada kekuatan yang tidak bisa kita sapa. Dan percaya pada nasib berarti menduakan Allah. Karena seolah-olah ada sesuatu yang di luar kendali Allah. Maka percaya pada Allah yang Maha Kuasa berarti nggak percaya pada nasib sebagai suatu kekuatan yang di luar kendali. Dan juga tidak percaya pada ramalan, pada tarot ya. Maka kita jangan ke ahli nujum, jangan nanya dukun ya. Kecuali dukun cuaca, ramalan cuaca bolehlah. Besok hujan apa panas itu oke, ramalan cuaca oke, tapi ramalan tangan, nasib, no. Dan itu ternyata sudah menjadi tradisi gereja dari masa ke masa. Sudah sejak zaman gereja perdana, orang yang dibaptis, yang percaya pada Kristus, karena percaya pada Allah yang Maha Kuasa, dilarang untuk datang ke juru ramal. Seolah-olah ada sesuatu yang lepas dari tangan Allah. Enggak. Dalam kitab suci ada itu. Dalam kitab Didache juga ada itu. Orang Kristen dilarang membedah-bedah isi perut burung. Karena pada masa itu nasib orang bisa dilihat dari isi perut burung. Dilarang gitu. Ya kalau zaman sekarang pasti daripada bedah-bedah isi perut burung mendingan dimakan burungnya daripada buat ramalan. Zaman sekarang mungkin ke tarot gitu ya, atau kemana ya, enggak.
Percaya pada Allah yang Maha Kuasa berarti percaya bahwa semua di tangan Allah, maka tidak akan cari nasihat ke sini ke situ. Kalau sama Feng Shui gimana, Romo? Nah, Feng Shui itu bukan ramalan ya. Saya melihat Feng Shui itu sebagai sebuah local genius, sebagai sebuah tumpukan kebajikan yang dipraktekkan selama ribuan tahun. Maka ada beberapa yang masuk akal dan rasional. Sebagai contoh, membangun rumah ditusuk sate itu memang ini ya, rame gitu kan ya. Ada lawannya juga. Contohnya, saya punya teman seorang Romo, seminari kami itu tusuk sate karena pertigaan dan ujungnya seminari. Lalu ada seorang Romo megang HP di kawal depan seminari, kejamret. Ya, karena jalan raya, jambret HP bisa langsung pergi tanpa dikejar, ya langsung bablas ya. Itu ada kebijaksanaan dari Feng Shui ya. Ada rasionalitasnya dan ada sebagai sebuah kebijaksanaan ada yang bisa diterima. Demikian juga primbon ya. Primbon Jawa itu kan juga tumpukan kebijaksanaan hidup. Maka ada beberapa yang bisa diterima. Nah itu, tetapi percaya pada tahayul, pada nasib itu tentu ditolak. Itu konsekuensi kalau kita percaya pada Allah yang Maha Kuasa. Ditolak juga bahwa Allah itu bertempur dengan kekuatan lain. Bapak Ibu pernah lihat gambar Yesus adu pancok sama iblis? Itu kelihatannya menarik, tapi itu salah. Yesus nggak perlu pancokan sama iblis. Iblis itu apa sih? Iblis itu kan ciptaan Allah, malaikat yang membangkang. Lah kalau diciptakan Allah, ngapain Allah pancoan? Allah tinggal menjetikkan jadi hilang gitu. Maka percaya pada Allah yang Maha Kuasa berarti nggak takut sama kekuatan gelap. Ya. Maka kita bahkan kalau gereja Katolik punya ritual eksorsis, pusatnya bukan pada setan. Pusatnya bukan pada kekuatan gelap, pusatnya pada belas kasih dan kekuasaan Allah. Itu. Ya. Ya, itu. Maka kita tidak perlu fokus pada kekuatan gelap, pada kuasa jahat, pada roh jahat. Tuhan nggak berperang sama mereka-mereka itu ya. Enggak. Itu kan malaikat yang membangkang, ciptaan Allah juga. Maka nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Debu, nothing. Nah itu. Maka kita nggak perlu takut. Nah itu yang saya katakan tadi, katanya orang Katolik yang sudah mengucapkan credo percaya pada Allah yang Maha Kuasa, itu susah dihipnotis. Ya. Maka orang Katolik juga nggak akan main susuk, nggak akan cari pesugihan, nggak akan. Kalau dia konsisten dengan imannya, percaya pada Allah yang Maha Kuasa. Oke. Romo, reminder lagi Romo, 5 menit sebelum sesi tanya jawab. Makasih. Ya. Oke, yang terakhir sekarang. Terima kasih Pak Erik Susiano. Pencipta langit dan bumi, sedikit lagi. Penciptaan. Penciptaan adalah dasar semua rencana penyelamatan Allah. Tindakan penciptaan memperlihatkan kekuasaan dan cinta serta kebijaksanaan Allah. Maka penciptaan itu karena itu yang diciptakan adalah hal-hal jasmani dan rohani, karena dia itu ada di bawah Allah, bukan berarti nggak penting, enggak. Ciptaan adalah dasar dari sejarah keselamatan. Maka tanpa penciptaan, sejarah juga nggak ada. Dan mengapa Allah menciptakan? Karena Allah cinta. Cinta itu kan selalu mau berelasi dengan yang lain. Maka Allah menciptakan karena cintanya. Allah mau berelasi dengan yang bukan Allah. Maka dia menciptakan. Dan karena ciptaan itu adalah sebuah tindakan mencinta, maka Allah juga mau yang dia cintai, yaitu ciptaan itu juga selamat. Artinya ada dalam hidup bersama Sang Pencipta. Dan seperti sudah kita lihat tadi, yang menciptakan adalah Allah Tritunggal. Sebagai prinsip penciptaan yang satu dan tak terpisahkan. Ini yang saya katakan tadi, kutipan dari Santo Irenaeus, Allah Bapa menciptakan dunia dengan kedua tangannya, yaitu Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Langit dan bumi, dalam banyak budaya, langit sering dikaitkan dengan keilahian. Tien, Deus itu dari bahasa Sanskrit, yaitu Jayus. Jayus itu adalah langit yang biru tenang. Maka Sanskrit menjadi bahasa Latin Deus, dalam bahasa Yunani Zeus, ya, dewa langit, dewa petir. Maka langit itu dalam banyak budaya dianggap sebagai keilahian dan juga sumber kehidupan. Dari langit muncul hujan, dari langit ada kehangatan matahari yang membuat tanah subur. Maka percaya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi berarti percaya bahwa dialah asal sekaligus
penyelenggara kehidupan. Allah tidak meninggalkan ciptaan, tetapi terus merawat dan melindunginya. Karena dia adalah Bapa yang merawatnya. Maka langit dan bumi diciptakan untuk kemuliaan Allah. Maka salah mengatakan Allah begitu menciptakan dunia selesai lalu ditinggal, kayak tukang jam. Tukang jam kan begitu selesai membuat jam, jam bisa jalan dengan sendirinya, ditinggal sama tukang jam. Allah tidak seperti itu. Kalau Allah menciptakan langit dan langit memberikan kesuburan, maka Allah terus merawat bumi. Melalui langit, melalui ciptaannya. Juga melalui manusia. Allah tetap menyertai ciptaannya. Konsekuensinya apa kalau kita percaya pada Allah yang menciptakan langit dan bumi? Konsekuensinya ini. Percaya dalam Allah pencipta langit dan bumi berarti percaya bahwa dimensi jasmani dan rohani itu diciptakan oleh Allah yang sama. Kerap kali kita itu mementingkan yang satu dan melupakan yang lain. Orang Jawa sangat mementingkan segi rohani dan meremehkan yang jasmani. Sebaliknya orang modern mementingkan yang jasmani dan meremehkan yang rohani. Ingat, jasmani rohani sama-sama diciptakan oleh Allah. Maka jangan dipisahkan. Jangan mementingkan yang satu, melupakan yang lain. Jangan. Ini konsekuensi kalau kita percaya pada Allah pencipta langit dan bumi. Rohani, jasmani diciptakan Allah, maka rawat dan hargailah keduanya. Yang kedua, percaya dalam Allah pencipta langit dan bumi juga berarti percaya bahwa Allah itu tidak sama dengan ciptaan. Jangan mengalahkan ciptaan. Mengalahkan ciptaan bukan berarti menyembah dia, bukan hanya itu, tapi juga menjadikan yang paling penting. Karir, karir kan ciptaan masyarakat. Uang kan ciptaan masyarakat. Bukan itu yang paling penting, karena nggak menghasilkan kebahagiaan yang sejati. Tetap kebahagiaan sejati kita pada Allah. Maka ada mazmur yang saya suka itu. Bahagiaku terikat pada Yahweh. Itu. Bahagia kita terikat pada Yahweh. Itu yang paling penting. Iman itu menyelamatkan dan memberikan bahagia. Seperti nasihat Ibu Teresa tadi. Hening melahirkan doa, doa melahirkan iman, iman melahirkan kasih, kasih melahirkan pelayanan, pelayanan melahirkan damai. Dan damai selalu ada bahagia, ada sukacita. Damai dalam bahasa Ibrani shalom. Shalom semuanya itu lengkap. Itu dia. Itu kata-kata penutup saya untuk bagian ini. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Moderator.